Sekarang kita lihat setelah post pro seperti apa. Jadi kalau kita bicara sebuah interior itu yang membuat keren adalah reflectionnya. Jadi kesalahan utama dari semua SketchUp artis terlalu terlalu menggampangkan hanya karena SketchUp itu gampang. Siapa yang masih ingat, saya selalu ngomong semakin simple materialnya semakin susah dibuat, type number one kalau masih ingat. Jadi material dinding, ceiling, plafon itu semakin kelihatannya gampang, semakin susah sekali dibuat, semakin kompleks seperti itu, ya. Jadi untuk nge-refresh aja terlalu dianggap enteng, padahal harusnya di-treat lebih lebih advance. Sama dengan SketchUp. SketchUp itu mudah sekali, sangat user friendly. Saya yakin semua orang yang total di sini datang pasti pakai SketchUp semua, pernah. Karena saya pun awalnya dari SketchUp. Saya belajar SketchUp itu nggak sampai 1 jam. Saya yakin semuanya juga pakai SketchUp pertama kali belajar nggak sampai 1 jam. Itu udah bisa bikin macam-macam. Saya belajar SketchUp cuman nggak sampai 1 jam, langsung bisa bikin kitchen yang detail banget seperti yang dipakai Soma, yang dibuat sama Soma. Karena yang dibuat sama Soma itu benar-benar berdasarkan ukuran lapangan. Sampai termasuk konstruksinya, ketebalan pintunya, segala macam. Sampai perbedaan ininya, gap antar pintunya ya, jarak antar pintunya itu. Jadi itu semua model seperti itu jelas harus detail. Karena itu realitanya seperti itu. Nah, cuman yang jadi masalah adalah karena SketchUp ini terlalu mudah. 1 jam aja enggak sampai saya sudah bisa bikin kitchen yang detail banget, apalagi saya adalah orang konstruksi, otomatis semakin disepelekan. Karena apa? Dianggap semuanya gampang. Nah, pada saat sebuah software itu gampang, yang pakai pasti ada juga orang-orang yang berpikir, yang punya mindset segala sesuatunya terlalu digampangkan. Nah, ini bahaya. Kalau pada akhirnya dia melihat ada sebuah peluang mendapatkan uang dari dunia 3D, ya kan? Dia juga menggampangkan. Dan pada akhirnya kalau sampai tidak bisa jual mahal, dan akhirnya yang dilakukan adalah dihancurkan harganya untuk memenangkan sebuah kompetisi. So itu adalah cikal bakalnya, ya. Makanya kenapa saya ngadakan online review, business and mindset talk, karena untuk membuat orang aware terhadap ini, hal-hal seperti ini, ya, seperti itu. Nah, itu yang nanti akan saya jelaskan. Nah, kemudian yang harus dipikirkan juga adalah karena ada missing link di sini, yang dimana kepingin jual mahal, tapi kualitasnya nggak mau dinaikin. Ini sering sekali terjadi. So that's the biggest problem. Jadi paling gampang adalah, ya saya build movement, ya memang capek. Istilahnya kalau mau dibilang tiap minggu saya harus begini, memang capek. Tapi ini for the long run. Buat saya ini adalah investasi. Saya berinvestasi ke anak-anak Indo yang memang niat. Seperti itu ya. Jadi saya kepingin kalian aware bahwa SketchUp itu software yang user friendly, tapi bukan berarti software yang murahan. Ya. Jadi asalnya di sini, panca ini saya bisa lihat materialnya nggak terlalu serius di sini, ya. Karena apa? Ya terlalu gampang kan di awal. Saya sudah infokan pada saat itu, ya. Untuk sofanya keren, teksturnya keren. Bisa jadi comotnya dari premade model yang keren. Tapi yang ini bisa jadi mungkin bikin sendiri. Terus kemudian teksturnya udah benar, tapi problemnya adalah di shadernya, ya. Nah, kemudian kemarin sempat di awal saya bikin buah bak belur yang di tanaman ini, ya. Masih ingat ya, saya selalu ngomongkan warna hijau, ya. Kayak kemarin Muhammad Rosin kan, itu hijau semua tanamannya kan. Nah, itu malah happy banget saya nge-review itu. Karena apa? Itu masalah yang paling sering terjadi. Nah, ini kemudian tinggal saya color pick begini.
Nah, keluarnya kan yellow. Ngomongnya hijau tapi di color pick warnanya yellow. Nah, tanaman itu seperti itu. Selalu seperti itu. Ya, kayak gini. Nah, begitu ini saya benerin begini aja. Ini udah kelihatan kalau jauh lebih realistik dibandingkan sebelumnya kalau ini saya matiin. Nah, hal-hal yang simpel seperti ini penting. Ya. Nah, itu yang banyak yang nggak tahu. Makanya kenapa renderannya orang Indonesia itu kebanyakan terlalu saturated, terlalu vibrant, ya. Karena nggak aware terhadap hal-hal seperti ini. Padahal solusinya ya cuman dibenerin aja teksturnya, selesai. Ya. Seperti itu. Jadi ini asalnya seperti ini. Sekarang setelah 4 review, terus waktu bat 1, kemudian sekarang balik lagi, hasilnya seperti ini, ya. Jadi kalau kalian buka viresketchup.com, bagi yang belum pernah ikut, itu di situ ada kerjaannya Panca yang sudah final pada saat itu, yang menurut saya udah keren, ya. Nah, ini sekarang kita bisa lihat, kalau yang ini memang sebelum post pro dan ini sesudah post pro, bisa dilihat ini refleksinya udah enak banget. Kemudian ini udah ada detailnya, sofanya dirubah, ya. Seperti itu. Ini juga udah dirubah. Kasurnya juga banyak dirubah. So, kurang lebih sudah banyak sekali perubahan termasuk lantainya, ya. Nah, sekarang kita lihat setelah post pro seperti apa. Jadi kalau kita bicara sebuah interior itu yang membuat keren adalah reflectionnya, ya, seperti itu. Nah, seperti ini ya, dinding ini menarik sekali dindingnya. Nah, cuman pertanyaannya, apakah dindingnya semengkilap ini, sereflektif inikah dindingnya? Kalau saya sih pribadi, kalau ngelihat ini kan kayak wallpaper. Most likely tidak akan seperti ini kalau wallpaper. Ya, dia akan mungkin perlu dikurangi hampir 50%. Jadi, nah sekarang ini wall material ya, material dinding. Nah, ini kita bisa lihat materialnya. Kalau kita bicara material dindingnya, mungkin kalau dilihat dari glossy-nya sekilas mirip, tapi sebetulnya nggak sama. Punyanya Panca ini lebih glossy dibandingkan yang di sini. Yang ini sebetulnya reflection glossiness-nya lebih rendah dibandingkan punyanya Panca. Ya. Nah, ini posisi seperti ini, material dinding seperti ini finishingnya satin. Ya, bukan semi gloss, bukan doff, tapi ini satin. Jadi kesannya creamy dia, ya, creamy banget gitu. Nah, kemudian kalau ini adalah material dinding yang doff atau matte, di mana kita bisa lihat sedikit reflection di sini. Sedikit aja, ini kan reflection dari sini, ya. Bukan cahaya matahari ya, karena kalau cahaya matahari ini ini dia nembaknya ke sini kok. Jadi ini ada sedikit reflectionnya. Nah, kemudian ada lagi material dinding yang ini juga matte. Material ini matte, ya, cuma dia bertekstur. Bisa dilihat ya, ini ada teksturnya semua loh. Kelihatannya simpel tapi ada teksturnya. Jadi reflection glossiness-nya itu ada seperti itu, ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi menurut saya sih saya akan kurangi glossy-nya mungkin kurang lebih sampai 50%, ya. Supaya nggak sampai kesannya ini reflektif banget. Apalagi kalau wallpaper, saya kok jarang sekali ngelihat wallpaper ada kayak gini, ya. Jadi at least lebih ngeblur. Katakanlah misalkan ini saya ini saya blurin. Ya, kurang lebih seperti inilah, ya. Mungkin ya mirip-mirip begini, tapi harus ada teksturnya dikit ya. Jadi agak complicated sih, tapi mirip lah, kurang lebih seperti ini, ya. Supaya kesannya satinnya dapat, dan itu akan lebih menarik. Tapi tidak, kalau ini kan kelihatannya ngeblur banget karena ya saya pakai Photoshop. Tapi nanti highlightnya yang perlu ditambah, dibentuk kayak gini. Tapi tetap harus kelihatan tekstur dindingnya, ya. If you love this video and brought value to you, please share, like,
subscribe to the channel, and tag your friends and leave a comment. And my name is Ronaldo from 2G Studio, and I'll see you on the other video.